Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ketemu lagi penggemar hobi kayu dimanapun Anda berada, di daerah di seluruh Indonesia dan di mancanegara. Saya ada motor lewat. Ya, ini nanti saya mau menerangkan ini, cuman kan yang memang yang ahli cuman bukan saya sebenarnya. Ada teman saya yang ahli, tapi nanti dipandu lah ya, dipandu. Memang janjiannya biaya gitu ya. Nanti kita akan membagi dua untuk hasil yang apa itu water base sama yang apa ngaran nih, sofen ya apa, sofen ya, yang berbasis minyak. Yang water base kita singkirkan dulu. Iki, gimana di Pak? Ini water base ya? Iki. Nah, iki. Oh, iki. Nah, dari yang paling bawah dulu. Nah, ini paling bawah ini. Ini hasilnya jauh beda kalau dibanding dengan yang lainnya. Ini udah beda-beda ini. Oh, ini beda-beda. Nanti ada fungsi dan maksudnya. Nah, yang pertama dulu yang untuk barang antik ya, untuk antik ya, untuk ngecat sing barang-barang antik seperti maksudnya kayak apa itu kayu-kayu yang udah kuno-kuno itu sing antik-antik gitu ya. Untuk barang antik itu satu memang harus dibersihkan terlebih dahulu ya, dicuci bersih dulu, kemudian digosok menggunakan sikat besi. Jadi misalnya ada reget-regetnya itu mungkin bisa hilang gitu ya. Kemudian dibersihkan debunya. Terus langkah selanjutnya adalah spray sanding sealer. Spray sanding sealer 121 ya. Kalau ini untuk produk semuanya produk apa ya? Propan ya Pak. Perbandingannya 1:3. Loh, 1:3 ya apa berarti? Satu sanding sealer 3 iku thinner. Wale ya, satune iku thinner, 3 sanding sealernya. Terus menggunakan pewarna antik ya, tetap dikasih warna antik 245 Van Dyck Brown ya. Di crash ya Pak maksudnya. Di lap ya, di lap loh, di lap. Terus kemudian Impra NC 141 dengan clear buff 1:2. Satunya berarti apa ini, satunya Impra ya, clear buffnya 2. Oh, ini hasilnya kalau ini cuman karena ini tidak di barang antik, di kayu apa ini, di plywood yang berbasis kayu jati, tapi ini cuman jadinya ya kurang maksimal. Tapi kalau nanti di kayu bagus. Yang kedua jenis melamin loh iki. Gimana kalau melamin ya berdua? Masih melamin. Yang jenis melamin. Nah, ini melamin. Yang pertama diamplas dulu melamin, kemudian wood filler jati. Wood filler itu memang tujuannya untuk mengisi pori-pori, jangan sampai ketebalan ya. Kalau terlalu tebal nanti wah bahaya itu, kalau catnya itu nggak bisa nempel dan malah kurang bagus. Jadi untuk mengisi pori-pori, terutama kalau untuk plywood seperti ini, pori-porinya lumayan. Dan serat-serat kayu pada umumnya sih mesti ada lubangnya kecil-kecil ya. Kemudian amplas nomornya 240 ya, lumayan halus. Terus kemudian wood stain 162B salak brown. Terus campurannya ada pewarna, ada hardener dan thinner. Untuk perbandingannya piro gimana Pak perbandingannya? Kalau perbandingan mungkin ya. Perbandingannya ya mestinya thinnernya lebih kecil ya, thinnernya. Oh 6 ya? 916 ya? Nah, perbandingannya 916. Harga nilai sedikit.
Jadi hardennya kecil sekali karena ini perbandingan 1. Kalau perbandingannya 2 ya sekitar kebanyakan hardennya nanti pecah. oh itu. Nah kalau kebanyakan hardener pecah. Sorry ya masih disemprong ya, soalnya bukan saya yang menjalankan ini. Kemudian sanding sealer. Oh itu yang pertama kan wood stain, salak brown, terus diamplas, terus selanjutnya nomor 5 itu sanding sealer yang dicampur tadi. Campur pewarna, hardener dan thinner. Jadi karena hardenernya ini perbandingan 1, maka pewarnanya yang lebih besar. Jadi kalau pewarna 1 nanti 0,9 0, sekian ya, jauh ya. Jadi pokoknya sidik lah intinya biar tidak pecah gitu. Kemudian terakhir clear gloss ya, clear gloss melamin lag Impra 131. Jadi ini lumayan sih. Oh ini ya, oh iya Sahabat ngaca. oh bisa untuk ngaca ini, tapi masih bagusan ini nanti yang terakhir. Wih didelek nose. Nah terus iki selanjutnya ini adalah NC ya. Untuk NC maksudnya apa ya? Ya Jenisnya NC ya. Ya jenis pengen NC pokoknya kayak gini, lebih butek sedikit dibanding tadi yang melamin tadi. Nah ini lebih butek sedikit. Untuk NC sponsor sponsor NC pertama amplasnya 180 kurane amplas 180, kemudian wood filler jati 115, amplas 240, terus wood stain salak brown. Ini salak brown ini masih keren, ini masih keren di kalangan apa itu, di kalangan kayu apa itu, penggemar kayu ya, penggemar cat kayu. Kemudian sanding sealer 121 dan perbandingannya 1:3. Ini tetap yang thinnernya mesti sing 1 Pak ya, mesti sing kecil ya, 1. Terus kemudian clear NC nya ini tadi ya dikatakan itu ya, 1 batu itu clear dop, makanya ini dop perbandingannya 1:2 ya, 1:2. Jadi agak ngedop, tidak bisa untuk ngaca, ini nggak bisa untuk ngaca, nggak bisa ya, tapi ngedop karena memang tujuannya dop. Oke selanjutnya ini juga NC Pak, cuman glossy. Nah bedanya tadi, kalau ini tinggal bedanya sih di clear ya mungkin Pak ya, tapi kalau untuk urutannya sama ya, urutannya sama, amplas wood stain, sanding sealer, cuman sanding sealernya 4:12 ya, terus amplas tipis 400 karena mungkin glossy dia butuh lebih apa ya, seratnya malah kalau diwilang no tenan gitu dihabiskan. Terus clear gloss Impra 121 3:12. Oh, sip. Ini sudah agak apa itu, bisa untuk ngilos sedikit-sedikit, tapi kalau ini memang dok. Itu ya. Selanjutnya ini yang paling top, ini adalah piu, jenis piu. Walah ini dijual gak iso ini. Nah, dingenekke gak bisa ini. Amplasnya 180. Oh, di pertama itu amplasnya. Setelah itu wood filler jati, kemudian di amplas nomor 240. Wood stain 162B salak brown sama masih. Kemudian kenapa selalu menggunakan wood stain salak brown? Karena biar beli nggak usah cari yang warna lain gitu, yang ngirit. Terus sanding sealernya perbandingannya 2:1 untuk sanding sealer ini. Ini tujuannya kalau dari beliau ini Pak Alai Kajaya, itu tujuannya ini memang untuk merekatkan ya, untuk merekatkan dan membunuh, istilahnya membunuh serat-serat yang masih jebrek ya, biasanya untuk mematikan serat ini loh ya, untuk mematikan serat. Dan yang kedua itu memang merekatkan antara pewarna ini yang brown ini
dengan glossy-nya nanti ya, untuk dengan PU-nya, clear gloss-nya nanti. Wah, ini memang iso ngilo tenan iki ya. Oh, ketok toh. Oh, ketok. Nah, panggar ketok memang wong ireng ya. Lanjutkan, guys. Untuk wes ya. Wood stain, oh ya, sanding sealernya tadi. Untuk sanding sealernya yang ini sebelum diamplas itu sandingnya 2, perbandingannya 2, hardenernya 1, kemudian thinnernya 1. Jadi jangan sampai kebanyakan hardener juga ini. Nah, hardener memang tujuannya untuk cepat kering gitu Pak ya. Hardener itu memang cepat kering gitu. Kemudian clear gloss. Nah, wah, ini yang seneng mencorong-mencorong ya, yang suka mencorong-mencorong. Kalau saya sih suka juga gitu. Nah, sekarang yang water base. Iya, ini yang Duko ya. Sing iki. Biasa. Karakternya apa sih ya? Kita bedakan coba kalau water base sama solvent itu karakternya ketika dilirik gini ya, itu ada seperti mengkilapnya gak terlalu mengkilape gak ora iso apik ngene kaya iki ya. Oh, ngono. Yang kedua, ketika mbok incer gini ya, itu ada kulit jeruknya ini. Kelihatan ada ombak-ombak cinta gitu ya. Ya, ombak-ombak cinta. Alah, buat. Ombak-ombak cinta nek iki walus. Dingenekno kaya kok gliur ana kaya kulit jeruk. Oh, iki yang Duko nih yang biasa. Oh, untuk ini yang sebelum Duko dulu untuk aqua wood finish. Aqua itu air ya, wood itu kayu, finish itu selesai menyelesaikan. Amplasnya 180 wis kok biasane. Kemudian dempul aqua wood finish HWF, terus diwamplas nomor 240, aqua wood stain, terus aqua sanding sealer. Jadi harus ngomong, kalau hanya ngomong sanding sealer biasanya dikasih yang solvent. Kalau yang aqua itu artinya air itu. Jadi intinya ben maksudnya itu ono sing kanggo air gitu ya, untuk bahannya. Campurannya gitu ya. Perbandingannya 3:2. Airnya berapa berarti, Pak? Sing 2 nih. 3:2. Airnya sing 2. Terus untuk sanding sealernya yang 3. Terus diwamplas 400 tipis. Karena biasanya nih untuk water base itu memang anu Pak ya, agak kasar-kasar piye gitu, agak kasar-kasar, makanya harus pakai amplas yang tipis lagi 400. Kemudian clear gloss juga untuk perbandingannya 6:4 atau 22 boleh lah. Cuman memang ini harus juga menggunakan clear aqua. Ya, yang sekarang ya Duko. Yang Duko ini amplasnya sama, masih 180. Gini kok podo ya tukune iku pisanane kok. Ya. Terus dempul aqua putih. Dempul aqua putih ini ya rupanya ya putih juga ya Pak ya. Ono sing abang ono ijo ya. Ono sing abang ijo, ketok atos sing merah ya. Podo ya untuk anune. Untuk dempul aqua putih itu memang ya macam-macam itu mau. Saya juga pernah pelatihan pas di Pati itu, pas pelatihan apa ya, Pati kayak pengenalan produk, terus kemudian dilatih sedikit itu. Malah justru yang melatih malah teman-teman itu yang sudah punya pengalaman bagaimana menggunakan itu semua itu. Terus kemudian amplasnya 240. Kemudian sanding aqua acrylic primer. Terus amplas 400 tipis, masih tetap mengandalkan itu. Terus pewarnaan menggunakan aqua acrylic color red. Nah, ini jadinya gini doeh. Wabung ini biasanya untuk water base itu memang cocok untuk ini loh. Kalau
apa itu menurut teman-teman itu cocok untuk alat peraga yang untuk anak-anak TK, anak-anak itu ya, untuk alat-alat peraga ada kubus, ada macam-macam itu untuk alat-alat peraga ya. Kan nggak mengandung kimia. Dia karena memang untuk bahan kimianya kan memang nggak ada gitu ya, karena water based, makanya itu cocok untuk biasanya untuk bangku juga gitu. Wes pokoknya nek kanggo anak-anak mending itu biasanya pakai water based lah ya. Kalau untuk yang lain ya monggo. Kalau pengen semuanya di rumah pengen dibuat water based is oke lah, no problem macam. Ngono ceritane guys ya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya berikan. Ini hasil apa itu kursus di apa hasil pelatihan di BDI Jogja ya, pas kebetulan Pak Ali Subaidi untuk Balai Diklat Industri Jogja yang memang di apa itu dilatih oleh orang-orang yang memang profesional. Karena saya tidak ikut ya, tidak apa mengikuti, kebetulan yang mengikuti Mas Ali Subaidi ya, punya channel Aleka Jaya itu pas ini ikut, jadi ini udah dicatat ini semua di belakangnya, urutannya opo gitu kan, kemudian apa itu untuk ukurannya piro, takaran-takarannya itu sudah dicatat semua ya. Ini secara gerambyang saja, tapi secara lengkap sudah dicatat dengan baik. Hanya itu yang bisa saya berikan untuk hari ini, semoga bisa manfaat. Untuk urutannya ya nek tidak ada apa itu ya, mungkin nek angkung kober tak tulis apa nih ini urut-urutannya, tapi nek gak kober ya sepenting tadi dengarkan tadi aja video diputar, nanti bagian berapa syukur ada yang minceti dari komentator itu minceti menit sekian Ada yang lebih pengalaman. ada menit sekian itu tentang duko, menit sekian tentang biyun, menit sekian ya. Tapi ya mohon maaf, sing luwih pengalaman ya aja ndelok iki lah. Sing luwih pengalaman iki ngono ya. Terus istilahnya apa ya? Ya nek mungkin nek ini kan sudah teruji kan, ini hasilnya dan luar biasa nek menurutku. Kalau mungkin ada yang lebih pinter ya monggo lah komen-komen di ya di bawah ya, di bawah komen saya kudune jane perbandingannya sing bagus sekian banding sekian, untuk kayu opo misalnya harus sekian sampai sekian, untuk kayu mauni sekian sampai sekian, kayu apa ya mungkin kalau memang karakternya beda ya, mungkin saya kan kurang ahli dalam bidang perkayuan ya. Wong ini tadi hanya baca tok, tapi lumayan apa ya, ya bisa sampean tirulah untuk urutannya dan takarannya seperti apa gitu. Ngono guys. Wah iki lho, iki no duko lho. Kalau saya lihat nih bahannya kan apa itu plywood ya, atau multiplex atau triplex itu ya, kalau di sini ngarani gitu. Itu tidak terlihat seratnya sama sekali ini. Karena tadi pertama memang ada dempul putihnya ini yang sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh sekali ini dalam menutup pori-pori full ini ya. Kalau dibanding wood filler memang beda itu. Cuma ada pengalaman kalau wood filler itu terlalu tebal ya. Saya punya kursi itu ya, ketika wood fillernya terlalu tebal, ketika sudah di sanding, di clear, pada saat ada apa itu cuaca, perubahan cuaca yang awalnya lembab menjadi kering, itu bisa meletek cetek gitu ya, meletek terus akhirnya terlalu tebal wood fillernya, diamplas tanpa di kumbah dulu atau tanpa dibersihkan dulu kan masih ada debu-debu ini, malah nggak nempel sama sekali, meletek jedet langsung lepas itu. Waduh, mengecewakan itu ya kan. Kalau ini pakai dempul putih lah, lebihan ya, ada yang merah ada yang rada ijo-ijo ngono kok aku wedoh. Tapi ini putih ya, sudah jadi ada kok di produk yang silakan di produk lain itu. Terus bariku mau iki, terus dasaran, terus primer ya, primer, kemudian yang terakhir tadi pewarna duko. Wes ngono guys, terima kasih. Kritik dan saran bagi ilmu, kurang lebihnya itu yang bisa sampaikan, di share kanggo kanca-kanca gak apa-apa. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi kayu.